Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun dan ereksi Anda menjadi lemah, tidak dapat diprediksi atau sama sekali tidak terjadi, saya ingin Anda mendengarkan dengan sangat saksama karena saya telah melihat pria-pria yang bangga dan cakap, pensiunan pilot, mantan atlet, suami setia seumur hidup kehilangan kepercayaan diri mereka bukan karena usia, tetapi karena sesuatu yang mereka makan setiap hari yang mereka kira sehat. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan pengalaman klinis lebih dari 30 tahun membantu para pria mendapatkan kembali vitalitas mereka, memulihkan ereksi alami, dan merasa menjadi diri mereka sendiri lagi tanpa obat-obatan berbahaya atau prosedur invasif. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sesuatu yang sebagian besar dokter tidak pernah sebutkan. Tidak semua kacang-kacangan aman untuk pria dengan disfungsi ereksi. Faktanya, beberapa jenis kacang dapat secara diam-diam meningkatkan kreatinin Anda, membuat arteri Anda kaku, dan menghambat aliran darah tepat di tempat yang paling Anda butuhkan. Tetapi kabar baiknya adalah ada 3 jenis kacang lain. Ya, makanan alami sederhana yang dapat membantu menurunkan peradangan, mendukung kesehatan ginjal, dan meningkatkan sirkulasi ke daerah panggul. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan dengan tepat 3 jenis kacang yang harus Anda hindari, dan 3 jenis yang dapat Anda makan dengan aman untuk melindungi pembuluh darah, meningkatkan energi, dan menghidupkan kembali performa Anda. Dan tetaplah bersama saya sampai akhir karena saya juga akan membagikan kebiasaan harian yang sangat sederhana, hanya 10 menit, yang membantu menurunkan kreatinin dan meningkatkan kesehatan seksual secara alami. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan, saya mendorong Anda untuk menekan tombol itu dan menyalakan loncengnya, agar Anda tidak pernah melewatkan video lain yang dirancang untuk membantu Anda meningkatkan sirkulasi, melindungi ginjal, dan memulihkan performa alami setelah usia 60. Dan jika pesan ini relevan bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat lebih baik mendukung perjalanan kesehatan Anda. Mari kita mulai dengan 3 jenis kacang yang perlu Anda hindari. Karena meskipun terlihat tidak berbahaya, bahkan sehat di permukaan, mereka dapat secara diam-diam meningkatkan kreatinin Anda, membebani ginjal Anda, dan menyumbat aliran darah yang penting untuk ereksi alami yang kuat. Inilah yang selalu saya peringatkan pertama kali kepada pasien-pasien saya. 1. Almond. Kacang sehat yang menjadi bumerang. Sekarang saya tahu yang satu ini mungkin mengejutkan Anda karena almond telah membangun reputasi yang cukup baik. Mereka ada di setiap rak toko kelontong dengan label sehat untuk jantung, dikemas dalam protein bar, selai almond, susu almond, bahkan tepung bebas gluten. Saya punya puluhan pasien yang datang ke klinik saya selama bertahun-tahun dengan bangga memberitahu saya bahwa mereka telah beralih ke almond sebagai camilan andalan karena mereka pikir mereka membuat pilihan yang lebih cerdas dan lebih bersih. Tapi inilah kebenaran yang jarang dibicarakan. Jika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang berurusan dengan kreatinin tinggi atau tanda-tanda penurunan fungsi ginjal, almond dapat secara diam-diam bekerja melawan Anda. Kandungan fosfornya sangat tinggi, sekitar 137 mg per ons. Dan meskipun angka itu mungkin tidak berarti banyak pada pandangan pertama, bagi ginjal yang tidak menyaring dengan baik, itu adalah beban yang berat. Kelebihan fosfor menumpuk di aliran darah, menarik kalsium dari tulang Anda dan memicu kalsifikasi vaskular, yang berarti pembuluh darah Anda mulai menjadi kaku dan mengeras. Dan jika arteri Anda kaku, terutama yang menuju ke daerah panggul, ereksi tidak akan terjadi sebagaimana mestinya, tapi tidak berhenti di situ. Almond juga tinggi oksalat, senyawa yang berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal, terutama jenis kalsium oksalat yang paling umum. Saya pernah punya seorang pasien berusia akhir 60-an, secara umum sehat, tetapi berjuang dengan kelelahan dan libido rendah. Kami melakukan tes laboratorium. Kreatininnya naik dan ketika kami meninjau dietnya, saya menemukan dia menggunakan tepung almond hampir setiap hari untuk memanggang. Perubahan kecil itu yang dia pikir baik kemungkinan besar mendorong ginjalnya melewati batas kemampuannya. Yang memperburuk keadaan adalah produk berbasis almond seperti susu almond atau snack bar, seringkali mengandung tambahan fosfat dan pengawet kalium. Ini menyelinap ke dalam sistem Anda lebih cepat dari yang Anda sadari dan sangat sulit disaring oleh ginjal yang lemah. Jadi, meskipun almond mungkin terlihat tidak bersalah di rak, bagi banyak pria yang lebih tua,
mereka sama sekali tidak seperti itu. Dan jika almond adalah penyerang diam-diam, kacang berikutnya adalah jebakan berlapis gula yang bahkan lebih menipu, terutama selama musim liburan. Mari kita bicarakan 2 kastanye, chestnut, bom gula tersembunyi. Kastanye adalah jenis makanan yang membangkitkan kenangan hangat, makan malam liburan, api yang berderak, bahkan mungkin nyanyian tentang kastanya yang dipanggang di atas api terbuka. Mereka terasa nostalgia, menenangkan, aman. Saya pernah punya pasien yang lebih tua mengatakan kepada saya, "Dok, saya tidak makan makanan cepat saji, hanya beberapa kastanye sesekali." Dan saya mengerti bahwa mereka lembut, sedikit manis, dan rendah lemak yang memberi ilusi bahwa mereka sehat. Tetapi di bawah permukaan, kastanye secara diam-diam bekerja melawan ginjal dan ereksi Anda. Yang tidak disadari kebanyakan orang adalah bahwa kastanye sangat tinggi kalium. Hanya 100 gram mengandung hampir 500 mg kalium. Bagi pria dengan fungsi ginjal yang sehat, itu mungkin bukan masalah. Tetapi jika kreatinin Anda meningkat atau ginjal Anda mulai melambat, tubuh Anda tidak dapat membuang kalium secara efisien. Kalium mulai menumpuk di aliran darah. Dan terlalu banyak kalium tidak hanya membebani ginjal Anda, ini mengganggu sinyal saraf, melemahkan otot-otot Anda, dan dalam kasus ekstrem, bahkan dapat memicu irama jantung yang berbahaya. Dan disinilah hal itu mempengaruhi kesehatan seksual. Kadar kalium yang tinggi dan fungsi ginjal yang buruk berjalan seiring dengan aliran darah yang lamban. Ketika darah tidak dapat bergerak dengan bebas, terutama melalui arteri kecil yang memasok daerah panggul, ereksi menjadi lebih lemah, lebih lambat, atau tidak terjadi sama sekali. Tambahkan fakta bahwa kasten juga tinggi karbohidrat dan memiliki indeks glikemik yang tinggi, yang berarti mereka menaikkan gula darah Anda dengan cepat dan Anda punya ancaman ganda. Bagi pria yang sudah berurusan dengan resistensi insulin atau diabetes ambang batas, ini seperti menyiram bensin ke api yang membara. Saya ingat seorang pria berusia 70-an yang mengatakan kepada saya bahwa kasten adalah camilan bebas rasa bersalahnya. Tapi gula darahnya terus merangkak naik, kreatininnya naik, dan tekanan darahnya tidak stabil. Ketika kami akhirnya melihat lebih dalam, kami menemukan kastanya yang dipanggang, diasinkan, bahkan dilapisi gula telah menjadi kebiasaan rutin. Apa yang terasa tidak berbahaya secara diam-diam mempercepat penurunannya. Bagian terburuknya, kebanyakan orang berpikir mereka membuat pilihan yang lebih baik hanya karena kastanye tidak berminyak atau asin. Tetapi keseimbangan gula darah dan mineral jauh lebih penting dalam hal kesehatan ginjal dan performa seksual. Dan jika kastanye adalah penipu yang manis, kacang berikutnya adalah penipu yang lembut. Kaya rasa, ya, tetapi syarat dengan bahaya tersembunyi yang pasti tidak Anda inginkan dalam sistem Anda. Mari kita lihat lebih dekat. 3. Kacang mete. Penipu yang lembut, kacang mete itu rumit. Rasanya sangat halus, sangat kaya, sangat memuaskan. Mudah untuk berpikir bahwa mereka pasti melakukan sesuatu yang baik untuk Anda. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang duduk di seberang saya dan berkata, "Dok, saya sudah mengurangi gula. Saya tidak makan makanan cepat saji. Saya hanya ngemil beberapa kacang mete sesekali." Dan saya mengerti. Mereka terasa seperti alternatif yang cerdas. Tetapi kenyataannya, kacang mete dapat secara diam-diam menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada yang pernah Anda duga, terutama jika ginjal Anda sudah berada di bawah tekanan. Hanya 1 ons kacang mete mengandung hampir 170 mg fosfor dan mendekati 190 mg kalium. Bagi seorang pria dengan kreatinin tinggi, itu adalah beban berat untuk ginjal yang sudah bekerja lembur. Ketika ginjal Anda tidak dapat membersihkan mineral-mineral ini secara efisien, mereka menumpuk dan itu memicu peradangan, lonjakan tekanan darah, dan kekakuan vaskular. Semua itu membuat darah lebih sulit mengalir dengan bebas, terutama ke area di mana itu paling penting untuk keintiman. Dan ceritanya tidak berakhir di situ. Kacang mete sering tersembunyi dalam makanan olahan, snack bar, krim bebas susu, campuran kacang, saus nabati. Yang tidak disadari banyak orang adalah bahwa produk-produk ini seringkali syarat dengan pengawet dan aditif fosfat yang tidak diberi label dengan jelas. Salah satu pasien saya, seorang pria berusia akhir 60-an, menambahkan keju vegan berbasis mete ke makanannya, berpikir itu lebih sehat daripada produk susu. Kreatininnya perlahan naik, tekanan darahnya naik, dan energinya memudar. Ketika kami akhirnya melihat labelnya, kami melihat persis apa yang menyeretnya ke bawah. Natrium kalium klorida, penstabil fosfat, semua secara diam-diam merusak sistemnya. Bahkan kacang mete segar cepat rusak.
Kandungan lemaknya membuatnya rentan terhadap oksidasi, terutama saat disimpan pada suhu kamar. Lemak tengik tidak hanya terasa aneh, mereka mempromosikan stres oksidatif dan ginjal Anda yang sudah meradang tidak bisa mengimbanginya. Kacang mete mungkin lembut, tetapi kenyamanan itu ada harganya. Terutama bagi pria yang mencoba melindungi performa, energi, dan fungsi ginjal mereka setelah usia 60, mereka adalah kacang yang harus dijauhkan dari piring. Tapi sekarang kita telah membahas yang diam-diam berbahaya, mari kita alihkan fokus karena ada 3 jenis kacang yang sebenarnya dapat membantu Anda pulih. Ini adalah yang secara pribadi saya rekomendasikan kepada pasien saya. Dan apa yang mereka lakukan untuk aliran darah dan ereksi Anda mungkin akan mengejutkan Anda. 1. Kenari walnut, sumber kekuatan antiinflamasi. Ketika kebanyakan orang memikirkan kenari, mereka membayangkan makanan untuk otak atau mungkin sesuatu yang ditaburkan di atas salad. Tetapi sangat sedikit yang menyadari betapa kuatnya kenari bagi pria yang berurusan dengan masalah ereksi, masalah sirkulasi, dan kreatinin tinggi. Saya punya pasien berusia 60-an dan 70-an yang datang kepada saya dalam keadaan lelah, letih, dan frustrasi diam-diam. Mereka tidak ingin obat-obatan, mereka hanya ingin merasa menjadi diri mereka sendiri lagi. Dan terkadang jawabannya dimulai dengan sesuatu yang sesederhana segenggam kenari. Anda tahu, kenari kaya akan lemak omega-3 nabati yang disebut AA, asam alfa-linolenat. Hanya 1 ons atau sekitar 14 belahan memberi Anda sekitar 2,5 gram senyawa antiinflamasi yang kuat ini. Peradangan adalah salah satu akar penyebab penurunan fungsi ginjal dan kerusakan vaskular. Ketika pembuluh darah kecil di ginjal atau daerah panggul Anda meradang, penyaringan melambat, aliran darah melemah, dan kemampuan untuk mempertahankan ereksi memudar. Allah membantu meredakan api tersebut. Ini menenangkan pembuluh darah Anda. Ini memberi tubuh Anda kesempatan untuk memulihkan sirkulasi ke tempat-tempat yang paling membutuhkannya. Yang membuat kenari lebih ramah ginjal adalah profil mineralnya. Dibandingkan dengan kacang lain, kandungan fosfor dan kaliumnya relatif rendah. 2 mineral yang sulit dibersihkan oleh ginjal yang tertekan. Itu berarti Anda mendapatkan manfaatnya tanpa membebani sistem Anda. Ditambah lagi mereka mengandung serat dan protein dalam jumlah sedang yang mendukung pemeliharaan otot tanpa menambah beban pada sistem ginjal Anda. Salah satu hal favorit saya untuk direkomendasikan adalah mencampurkan kenari mentah menjadi selai kacang buatan sendiri. Tanpa gula, tanpa aditif, hanya sejumput kayu manis. Ini memuaskan, menyehatkan, dan ringan bagi tubuh. Saya telah melihat pria mendapatkan kembali energi, memperhatikan ereksi pagi yang lebih kencang, dan bahkan mengalami tekanan darah yang lebih stabil hanya dengan menambahkan 1 makanan kecil ini ke dalam rutinitas mereka. Tetapi kenari hanyalah permulaan, karena kacang berikutnya dalam daftar kami memiliki salah satu kandungan mineral terendah dari semua kacang yang biasa dimakan, dan rasanya begitu kaya dan lembut, Anda hampir tidak akan percaya itu baik untuk Anda. Mari kita bicarakan. 2. Kacang macadamia, sumber lemak yang ramah bagi ginjal. Kacang macadamia tidak banyak mendapat perhatian. Mereka tidak sepopuler almond atau sesering kacang tanah, tetapi bagi pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang mengelola kreatinin tinggi atau berjuang dengan energi dan performa, macadamia adalah permata tersembunyi. Saya ingat seorang pasien, seorang pensiunan tukang kayu berusia awal 70-an yang mengatakan kepada saya, "Dok, saya tidak makan banyak lagi. Hanya beberapa macadamia sesekali membuat saya merasa seperti sedang memanjakan diri." Apa yang tidak disadarinya adalah bahwa beberapa kacang itu sebenarnya sangat baik untuknya. Macadamia sangat rendah fosfor, hanya sekitar 53 mg per ons, dan juga rendah kalium, menjadikannya ideal bagi pria dengan fungsi ginjal yang terganggu. Itu berarti mereka tidak akan memberikan beban ekstra pada penyaringan yang sangat penting ketika kreatinin merangkak naik. Tetapi yang benar-benar membedakan macadamia adalah lemak langka yang dikandungnya yang disebut asam palmitoleat, lemak tak jenuh tunggal yang telah dikaitkan dengan penurunan peradangan dan peningkatan sensitivitas insulin. Dan itu adalah masalah besar karena resistensi insulin dan lonjakan gula darah adalah kontributor utama disfungsi ereksi dan kerusakan ginjal. Kacang ini juga padat kalori, tetapi dalam cara yang baik. Hanya 5 atau 6 butir dapat membuat Anda merasa puas tanpa keinginan untuk ngemil tanpa henti. Itu sangat penting bagi pria yang mencoba mengelola berat badan, tekanan darah, atau gula darah mereka. Semua itu berperan dalam sirkulasi dan keseimbangan hormon.
Saya sering merekomendasikan untuk memasukkan beberapa butir ke dalam smoothie pagi atau mencampurkannya menjadi pesto buatan sendiri dengan kemangi, bawang putih, dan minyak zaitun. Ini adalah tindakan kecil yang memberikan imbalan besar seiring waktu. Tapi hati-hati, macadamia menjadi tengik lebih cepat dari yang Anda duga. Simpan di tempat dingin, simpan dengan benar, dan hindari versi yang dilapisi madu yang syarat dengan gula dan garam. Ketika dijaga murni dan sederhana, mereka adalah salah satu makanan yang paling ramah ginjal dan mendukung hormon yang bisa Anda pilih. Namun, sekuat apapun macadamia, ada satu kacang lagi yang patut diketahui. Warnanya warni, renyah, dan ketika dimakan dalam jumlah yang tepat, dapat melakukan hal-hal yang mengejutkan untuk sirkulasi dan kadar oksida nitrat Anda. Mari kita lihat lebih dekat. 3. Pistachio. Camilan ramah sirkulasi dalam jumlah sedang, ada sesuatu yang menenangkan saat membuka pistachio. Mungkin ritmenya, mungkin ingatan saat membagikannya selama kumpul-kumpul keluarga. Tetapi di luar cangkangnya, permata hijau kecil ini dapat menawarkan dukungan nyata bagi pria di atas 60 tahun yang mencoba memulihkan sirkulasi, mengelola kreatinin, dan merasa lebih kuat di tubuh mereka lagi. Saya punya pasien yang takut makan kacang sama sekali setelah diperingatkan tentang fosfor atau kalium. Dan saya mengerti, kebingungan itu bisa sangat luar biasa, tetapi pistachio ketika dimakan dalam jumlah sedang, layak mendapat tempat di piring Anda. Mereka memang mengandung lebih banyak kalium daripada dua kacang lain yang telah kita bicarakan, sekitar 290 mg per ons dan sekitar 137 mg fosfor, jadi kontrol porsi sangat penting di sini. Tetapi ketika Anda menjaga porsi Anda sekitar 10 hingga 15 butir sehari, pistachio sebenarnya dapat meningkatkan aliran darah dengan cara yang berarti. Mereka kaya akan antioksidan, vitamin B6, dan yang paling penting, mereka membantu mendukung kadar oksida nitrat. Dan oksida nitrat adalah sinyal kimia yang memberitahu pembuluh darah Anda untuk rileks dan melebar, sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan ereksi. Salah satu pasien saya, seorang mantan pelatih sepak bola sekolah menengah berusia pertengahan 60-an, mengatakan kepada saya bahwa dia telah berhenti makan pistachio sama sekali karena takut. Tetapi setelah meninjau hasil labnya dan melihat kadarnya dapat dikelola, kami memperkenalkannya kembali hanya segenggam kecil sehari. Beberapa minggu kemudian, dia kembali dengan senyuman. Energinya telah membaik, tekanan darah lebih stabil, dan ya, performanya juga diam-diam kembali. Bagi pria dengan masalah ginjal, saya selalu menyarankan untuk memilih pistachio yang masih dalam cangkangnya. Ini memperlambat Anda, membuat Anda lebih sadar, dan membantu mencegah ngemil berlebihan. Lewati versi yang diasinkan atau diberi rasa. Pilih yang mentah atau dipanggang kering jika memungkinkan, dan pasangkan dengan sayuran kaya air seperti mentimun atau seledri untuk membantu menyeimbangkan beban mineral. Sekarang setelah Anda tahu 3 jenis kacang mana yang dapat dengan aman mendukung energi, aliran darah, dan kesehatan ginjal Anda, mari kita rangkum semuanya karena saya punya satu kebiasaan harian untuk dibagikan yang bahkan lebih kuat daripada makanan. Dan hanya butuh kurang dari 10 menit sehari untuk mulai melihat perbedaannya. Kesimpulan, perubahan kecil hasil yang luar biasa. Jadi, mari kita rangkum semuanya 3 kacang yang harus dihindari. Almond, kastanye, dan kacang mete. Mereka mungkin tampak tidak berbahaya, bahkan sehat, tetapi mereka secara diam-diam membebani ginjal Anda, menaikkan kadar mineral Anda, dan membatasi aliran darah yang membuat Anda merasa hidup dan terhubung. Dan kemudian kita punya 3 kacang yang bisa Anda nikmati dengan aman, kenari, macadamia, dan pistachio. Mereka mendukung sirkulasi, mengurangi peradangan, dan memberi tubuh Anda nutrisi yang dibutuhkannya tanpa membebani sistem Anda. Saya telah melihat pergeseran ini, perubahan sadar yang sederhana dalam apa yang seorang pria letakkan di piringnya membuat semua perbedaan. Tidak hanya pada angka laboratorium atau tekanan darah, tetapi pada kepercayaan diri, energi, dan perasaan tenang bahwa saya masih bisa. Seorang pria berusia akhir 60-an mengatakan kepada saya setelah berhenti makan kacang yang salah dan menambahkan yang benar, dia bangun dengan ereksi pagi yang lebih kencang untuk pertama kalinya dalam lebih dari setahun. Tidak ada obat, tidak ada operasi, hanya makanan yang benar-benar bekerja dengan tubuhnya, bukan melawannya. Dan meskipun nutrisi itu kuat, ada satu hal lagi yang saya minta pasien saya lakukan setiap hari, berjalan kaki. Cukup 10 menit di luar jika Anda bisa, diikuti dengan beberapa napas dalam-dalam.
Ini membantu mengoksigenasi ginjal Anda, mengurangi stres, dan mengirim darah kembali ke bagian tubuh Anda yang paling penting. Anda tidak perlu merombak hidup Anda dalam semalam, tetapi dengan makanan yang tepat dan beberapa kebiasaan yang konsisten, Anda benar-benar dapat merasa lebih kuat, lebih hidup, dan lebih memegang kendali daripada yang Anda rasakan selama bertahun-tahun. Dan jika tidak ada yang mengatakan ini kepada Anda belakangan ini, hari-hari terbaik Anda belum berlalu. Hari-hari itu masih di depan. Jika video ini membantu Anda memahami tubuh Anda lebih baik, memberi Anda harapan, atau sekadar membuat Anda merasa diperhatikan, silakan luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini. Ini memberitahu YouTube bahwa ini adalah konten yang penting dan membantu menjangkau pria lain yang mungkin sedang berjuang diam-diam seperti Anda dulu. Bagikan kepada teman, saudara laki-laki, atau siapapun yang bisa mendapatkan manfaat dari saran kesehatan praktis yang nyata yang dibuat untuk pria di atas 60 tahun. Dan saya ingin sekali mendengar dari Anda di kolom komentar. Apa hal yang paling mengejutkan yang Anda pelajari hari ini? Perubahan apa yang Anda rencanakan untuk dibuat? Suara Anda membantu membentuk video berikutnya yang kami buat. Dan jika Anda ingin mendukung misi ini dan membantu kami terus membuat konten dokter gratis untuk komunitas, pertimbangkan untuk berdonasi melalui tautan di deskripsi. Setiap bantuan sangat berarti. Anda tidak hanya menonton, Anda adalah bagian dari gerakan yang berkembang untuk merebut kembali kesehatan secara alami dan kuat.